Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di channel Anxiety Support. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman tentang sensasi yang dirasakan oleh para penderita gangguan cemas atau anxiety atau GERD atau asam lambung tinggi. Mungkin secara tes medikal ya, itu badan dicek itu semuanya akan terasa normal atau tes medisnya bagus semuanya. Nah, tapi ketika yang dirasakan itu berbeda dengan hasil tes medikal. Contohnya, yang pertama adalah sensasi kelingan kepala, kelingan sempoyongan, itu yang pertama. Jadi sensasi kelingan di kepala ini sensasi yang akan lama sekali muncul. Mungkin awal kena serangan panik itu akan berasa goyang atau badan terasa sempoyongan gitu. Jadi ini yang sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Badan sempoyongan ketika baru bangun tidur atau bangun dari kasur, itu saja badan sudah kayak mau jatuh gitu. Makanya orang yang kena gangguan anxiety atau cemas itu biasanya khawatir keluar rumah atau beraktivitas karena kelingannya ini. Jadi orang mikir kalau misalnya nanti kelingan keluar rumah itu akan jatuh di jalan atau akan terjadi kenapa-napa akhirnya atau kecelakaan akhirnya merepotkan orang lain atau mungkin nanti mau pingsan di jalan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan. Akhirnya orang malas untuk beraktivitas atau keluar rumah, jadi takut gitu ya. Lalu yang kedua, rasanya ingin pingsan gitu. Kalau sensasi yang ini juga sangat mengganggu ya. Jadi rasanya ingin pingsan, tapi nggak pernah pingsan. Sampai pingsan gitu nggak pernah. Kok bisa ya gitu kan? Itu namanya hanya sensasi saja. Jadi kalau misalnya karena saking lemesnya ya, kok badannya berasa tadi ada sempoyongan tadi kelingan itu, akhirnya rasanya ingin pingsan, itu udah sepaket. Ini juga menyebabkan malas keluar rumah. Terus yang ketiga, jantung deg-degan atau apa namanya, ini jantung deg-degan ini yang sangat mengganggu juga, sehingga menyebabkan orang bingung ini sering browsing ya, akhirnya ini serangan jantung atau gangguan yang lain gitu kan, karena orang biasanya nggak tahu sakit apa sih saya sebenarnya gitu kan. Jadi orang nggak akan tahu ini sebenarnya kenapa deg-degan, karena jantung atau karena apa gitu. Yang ketiga, empat, perut ini rasanya begah ya, perut rasanya begah, penuh gitu rasanya. Kadang-kadang bunyi-bunyi kruk 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 gitu. Kadang-kadang itu seperti itu. Nah itu karena gangguan anxiety itu selain mengganggu fisik, dia juga akan berpengaruh ke lambung, sangat terkait erat dengan lambung seseorang ya. Gangguan lambung akan menyebabkan gangguan cemas, dan juga gangguan cemas menyebabkan gangguan lambung atau yang disebut dengan hubungan antara lambung dengan otak atau gut brain axis. Nah ini banyak sensasi di tubuh ini yang menyebabkan orang
gelisah terus ya, karena badannya merasa nggak nyaman gitu. Lalu yang kelima, ada yang mungkin merasakan nyeri ulu hati ya, panas gitu di dada ini. Nah, di dada ini rasanya panas. Jadi ya ini bagian dari sakit emah tadi, dispepsia fungsional itu menyebabkan gangguan lambung itu menyebabkan sini nyeri ulu hati ini terasa panas. Kemudian ada yang berasa juga nomor 6, sensasi ini susah menelan. Ini menyebabkan panik sekali ya, karena kok mau menelan gitu susah banget gitu. Lidah terasa kering, terus menelan gitu terasa susah. Akhirnya ini bikin orang panik ya, menyebabkan orang panik. Ini saya kenapa gitu. Nah itu susah menelan. Kemudian telinga berdenging ya, tiba-tiba gitu. Padahal tidak kenapa-napa, baru kondisi biasa aja gitu, tiba-tiba telinganya berdenging. Walaupun itu sensasinya itu sepaket, banyak sekali yang dirasakan di tubuh ini. Kemudian nomor 8, sakit kepala belakang sini. Ini rasanya nggak nyaman sekali ya di ini. Jadi rasanya ngantuk terus gitu. Cemas terus baru padahal istirahatnya udah cukup gitu. Tapi masih berasa kayak kurang tidur. Jadi rasanya tuh ngantuk, nggak bisa beraktivitas normal. Ngantuk pengennya merem tapi di meremin juga nggak bisa. Kemudian yang ke-9, susah tidur. Orang dengan gangguan anxiety itu tidak tahu kenapa ya. Jadi kalau mau tidur itu pada saat mau tidur itu pikirannya itu melayang-layang kemana-mana gitu. Nggak jelas arahnya. Beda dengan manusia normal ya, dia akan fokus, kemudian ya mungkin mikirin apa bentar, terus akhirnya bisa tidur. Ini enggak, ini pikirannya banyak sekali yang bercabang-cabang itu, banyak sekali. Dan akhirnya susah tidur, ketika mau tidur, itu tiba-tiba kayak tercekik. Kayak ada kaget atau tersentak, kayak mimpi jatuh, itu tiba-tiba bangun dengan jantung deg-degan atau nafas yang udah ketakutan gitu. Nah itu akhirnya sampai pagi pun itu saat tidur itu rasanya kayak nggak tidur, kayak tidur ayam gimana ya? Itu orangnya tidur, tapi rasanya kayak seperti nggak tidur. Kok tahu-tahu udah jam 4 pagi, tapi kok rasanya kayak belum tidur. Itu berasa aneh sekali badannya. Kemudian yang ke-10, sensasi sering buang air kecil atau pipis. Nah, mungkin ini berhubungan karena orang dengan gangguan psikosomatik atau cemas atau panik itu yang diserang adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi ya itu akan sering buang air kecil. Selain dari gangguan lambung, dia juga akan sering buang air kecil gitu. Kemudian yang ke-11, sensasi menggigil. Pada saat kita lagi kondisi santai, itu misalnya lagi nonton TV, terus tiba-tiba ada hal yang serem atau horor gitu. Nah itu tahu-tahu badan kita bisa menggigil gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi di area perut sini itu nggak nyaman, terus akhirnya bisa menggigil, dingin ya, menggigil, benar-benar menggigil. Nah tapi ketika di
masuk ke dalam selimut itu nanti dalam 10 menit itu akan hilang sendiri menggigilnya itu, dan kemudian keluar keringat dingin banyak itu. Nah, itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 tadi keringat dingin ya. Keringat dingin itu ya bagian dari itu tadi yang banyak habis menggigil, keluar keringat dingin itu segala. Itu kayak orang kelaparan gitu. Kayak orang kelaparan padahal sudah baru makan berapa jam yang lalu, atau tapi bisa menggigil kedinginan gitu, keringat dingin. Kemudian yang ke-13 sensasi kesemutan atau kayak merinding gitu. Merinding kalau di tangan atau kaki itu mungkin karena apa ya namanya, apa kalau dibilang karena hal apa, saya melihat darah atau itu kan merinding kalau melihat secara visual. Tapi kalau orang anxiety itu merindingnya itu merinding nggak jelas. Jadi misalnya lagi santai tiba-tiba merinding gitu, kan aneh ya. Jadi kayak kita itu nggak bisa merasakan kehidupan normal, tiba-tiba merinding nggak jelas. Apalagi ya, nomor 14 ya hiperventilasi tadi udah ya, hiperventilasi atau nafasnya pendek itu mengganggu juga ya. Itu jadi kayak orang habis olahraga padahal kita nggak sedang olahraga sama sekali. Banyak sekali sensasi yang dirasakan. Tadi saya sudah sebutkan 14 ya, dan itu menyebabkan orang itu merasa sakit setiap hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dirasakan oleh penderita anxiety. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Ya karena anxiety disorder atau panik atau cemas atau GERD itu sangat berhubungan dengan lambung, dan namanya psikosomatik ya. Psiko itu tubuh, psiko itu pikiran, soma itu tubuh. Yaitu gangguan pikiran yang menyebabkan gangguan pada tubuh manusia. Nah, itu sensasi yang bermacam-macam itu menyebabkan orang itu malas keluar rumah atau malas beraktivitas karena merasa dirinya itu sakit. Sedangkan ketika dia ke dokter umum misalnya, ketika dicek itu semua tes labnya itu normal. Semua tes labnya itu normal. Nah, makanya orang bingung ya, saya itu sakit apa gitu. Ya, akhirnya browsing ke Google, sakit kepala, keluarnya kanker otak, jantung deg-degan, keluarnya sakit jantung, telinga berdenging, keluarnya darah tinggi atau gangguan kanker otak yang macam-macam. Paru-paru nafas pendek, yang keluar adalah kanker paru-paru. Kemudian sakit kepala apa tadi apa namanya, menggigil, yang keluar itu gangguan macam-macam. Atau sempoyongan, yang keluar itu adalah darah rendah atau macam-macam. Lalu apa yang harus dilakukan yang benar itu? Ketika ke dokter umum, dicek semuanya sudah normal, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, langkah selanjutnya adalah coba temuilah seorang yang mengetahui tentang psikosomatik itu apa. Karena
psikosomatik itu sebenarnya adalah gangguan yang terjadi di pikiran karena ketidakseimbangan hormon di otak akibat stres atau pola hidup atau tekanan mental, tekanan batin, tekanan psikologis yang berat secara jangka panjang yang menumpuk ya, stres yang menumpuk bertahun-tahun, trauma masa kecil, kemudian apa namanya, masalah yang belum selesai itu mengendap dalam satu pikiran kita, ada disimpan di otak manusia, dan kemudian itu akan diolah menjadi memori-memori itu ketika ada pemicu atau ada pemicu misalnya kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan orang yang dicintai, atau gempa bumi, atau stres yang berlebihan, itu menyebabkan muncul gangguan fisik perlahan-lahan. Silakan hubungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan terapi-terapi. Tentunya terapi itu tidak bisa dalam jangka waktu pendek, bisa ya minimal 6 bulan dengan kondisi yang disiplin, dengan obat-obatan atau dengan terapi mental, pola pikir, pola hidup, pola makan, dengan pengobatan lambung yang benar. Kondisinya akan semakin membaik, semakin membaik. Yang tadinya muncul sejuta sensasi atau 1000 macam sensasi di badan, itu pelan-pelan akan menghilang. Nah, nanti tentunya terapi-terapi itu bergantung dari psikolog atau psikiater yang ditemui. Oke, itu dulu penjelasan dari saya siang ini. Terima kasih banyak. Salam sehat jiwa raga.